Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Shalom, Jemaat Tesalonika yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam ibadah Minggu pada hari ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam satu tema, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami bisa bangun pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru untuk duduk di kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapa, biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran ini boleh menjadi suatu berkat istimewa bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus, dan tidak ada kuasa-kuasa lain yang boleh mengganggu pikiran, perasaan, kehendak kami, supaya kebenaran yang disampaikan pada hari ini, boleh kebenaran yang dari Tuhan, yang boleh kami terima dan kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa, biar Engkau dipermuliakan melalui pelayanan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari satu tema, yaitu temanya adalah penyertaan Tuhan dalam pelayanan PI. Yang kita ambil dari Kisah Rasul-Rasul 18 ayat 1 sampai yang ke-17 ya. Saya akan bacakan bagian ini dan kemudian mari kita simak baik-baik. Puji Tuhan kalau sempat bisa lihat di bagian belakang Alkitab kita ini ada satu peta tentang perjalanan Paulus. Pasti akan lebih mengerti pada saat ini dibacakan dan kita bisa lihat bagaimana perjalanan Paulus di peta yang ada di belakang Alkitab kita. Akan saya bacakan ayat yang pertama dari Kisah 18, Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan hujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu ia datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak orang dari orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, "Jangan takut. Teruslah beritakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat."
Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Dan diberkatilah kita semua yang mendengarkannya. Nah, tema kita adalah penyertaan Tuhan dalam pelayanan PI. Puji Tuhan, pekerjaan PI atau misi adalah pekerjaan Tuhan. Dan dalam hal ini, Paulus adalah alat Tuhan yang dipakai luar biasa. Kalau lihat dari kisah para rasul 9, bagaimana Paulus bertobat. Dia adalah seorang ekstremis, seorang teroris yang menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya orang-orang percaya, dan dia rasa itu adalah satu kebenaran. Sehingga dia mendapatkan surat kuasa dari imam besar, ya, dan juga dari majelis Yahudi untuk pergi dari Antioquia ke Damsyik untuk mencari orang-orang Kristen, orang-orang percaya, untuk dianiaya atau dibunuh. Tetapi kita lihat bahwa sesuatu kejadian yang supranatural terjadi di mana Tuhan sendiri menyatakan diri kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan disitulah kita lihat terjadi satu perubahan yang besar. Waktu Ananias mau diminta Tuhan untuk mendoakan Paulus, Ananias juga takut. Wow, dia adalah seorang yang berbahaya. Tetapi kita lihat satu firman Tuhan yang merupakan panggilan Tuhan secara khusus bagi Paulus. Di Kisah Rasul 9 ayat 15 dikatakan, "Orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Puji Tuhan, Paulus yang tadinya sangat benci kepada Kristus menjadi orang yang sangat cinta. Dan mulai dari saat itu kita lihat Paulus mulai bergerak. Paulus tidak tunggu lama-lama lagi, ya, dia bergerak. Bagian firman Tuhan ini menarik. Ayat 1, "Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus." Kemudian itu adalah satu kalimat perantara. Karena Paulus sudah bergerak dalam pelayanannya, dia mulai dengan pelayanan misi yang kedua. Kalau kita lihat di dalam peta kita di Alkitab kita di belakang, maka kita lihat dia mulai bergerak dari Antioquia. Dari Antioquia dia jalan terus ke Derbe, Listra, Iconium. Kemudian Antioquia yang ada di Galatia, sampai di Frigia. Kembali kita lihat Tuhan bekerja. Saat di Frigia, Paulus mau ke Asia. Tetapi Roh Kudus menghambat, Roh Kudus melarang. Sehingga akhirnya Paulus tidak jadi ke Asia, dia langsung mau ke Misia. Di Misia kita lihat juga apa yang terjadi. Paulus mau ke Bitinia, tetapi Roh Kudus menghalanginya lagi. Jadi pelayanan Paulus betul-betul dituntun oleh pertolongan Roh Kudus yang luar biasa. Pada saat dia di Troas, maka ada satu penglihatan dari orang-orang Makedonia. "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Dan akhirnya Paulus memutuskan, oke, baik, kalau kita menyeberang ke Makedonia. Makedonia adalah Eropa. Dan di situ Paulus sampai ke Neapolis, sampai ke Filipi, sampai ke Tesalonika, sampai ke Berea, sampai ke Athena, lalu sampai ke Korintus, tempat yang sekarang kita pelajari ini, ya. Puji Tuhan, kita lihat setelah mengalami kelahiran barunya, setelah mengalami pertobatannya, Paulus tidak berhenti-hentinya memberitakan Injil. Karena dia mengasihi akan setiap jiwa, orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sehingga dia pergi. Tentu ada dana yang dikeluarkan, ada tenaga yang dikeluarkan, ada energi yang dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan Paulus oleh karena mencintai Kristus dan ingin supaya semua orang dapat diselamatkan. Satu hal yang terjadi, satu yang sangat luar biasa. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberi semangat, Tuhan yang memperlakapi,
Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menyertai. Dan kalau kita lihat perjalanan Paulus, maka kita lihat bukan keberhasilan saja yang dialami, tetapi dia juga mengalami penganiayaan-penganiayaan. Di Filipi, Paulus didera, dipenjara, dipasung, ya. Kemudian pada saat malam-malam mereka memuji Tuhan, maka semua rantai-rantai lepas, pasungannya lepas, dan kepala penjara akhirnya terheran-heran, apalagi mereka mau bunuh diri. Kemudian Paulus mengatakan, jangan, kami semua masih ada di sini, ya. Lalu kepala penjara tanya, apa yang harus kami perbuat? Paulus bilang, kamu harus bertobat, ya. Dan akhirnya mereka mengalami pertobatan dan akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di Tesalonika, Paulus menghadapi orang-orang iri hati dengan keributan-keributan. Di Berea juga sama, dia dihasut. Di Athena, Paulus diejek. Dan kita lihat itu yang dialami Paulus. Nah, akhirnya sampai di Korintus. Ya, puji nama Tuhan. Paulus sampai di Korintus dan di ayat 1 sampai yang ke-3. Paulus berjumpa dengan Priscilla dan Aquila. Kedua hamba yang datangnya dari Roma, yang datang ke Korintus disebabkan karena mereka diusir oleh Claudius yang ada di situ. Diusir sebab dia tidak boleh tinggal di sana karena pada saat itu harus meninggalkan Roma. Dan Paulus singgah di rumah mereka, dan Paulus bersama-sama dengan mereka, dan mereka adalah tukang kemah. Di sini kita lihat penyertaan Tuhan bagi Paulus. Paulus dalam keadaan yang memerlukan pertolongan. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan menyiapkan penopang. Dan adalah Priscilla dan Aquila yang Tuhan siapkan menjadi penopang Paulus, sehingga mereka bisa bekerja bersama-sama dengan Paulus untuk menjadi tukang kemah, pekerja kemah. Puji Tuhan, kita lihat di sini Paulus adalah seorang yang melayani tetapi juga bekerja. Dan indahnya lah dalam pelayanan di situ, maka di ayat yang berikutnya kita lihat di ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani. Kembali kita lihat hati Paulus selalu ingin memberitakan Injil. Dan pada setiap hari Sabat berarti Paulus konsisten. Setiap hari berarti dia setiap saat, dia pasti melakukan tugasnya, yaitu menyampaikan satu pembicaraan di rumah-rumah ibadat untuk meyakinkan orang Yahudi dan orang Yunani. Dan Tuhan kembali memberikan topangan yang lain. Kita lihat di ayat yang kelima, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan, kita lihat. Paulus ditopang oleh Priscilla dan Aquila. Paulus juga ditopang juga oleh Timotius dan Silas tadi, ya. Sehingga akhirnya Paulus semangat dalam memberitakan kebenaran. Maka kita lihat sini, yang penting adalah sesuatu yang Paulus sampaikan sini adalah Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam terjemahan bahasa Inggris maka dikatakan Paul was pressed in the spirit. Jadi satu dorongan Roh Kudus yang membuat Paulus itu sangat luar biasa menyampaikan kebenaran-kebenaran pada saat ada kesempatan untuk memberitakannya. Dan inilah satu hal yang sangat luar biasa yang membuat pelayanan Paulus berhasil. Tetapi kita lihat juga, pertama, penyertaan Tuhan atas pelayanan PI ada penopangan. Tuhan siapkan penopangan. Yang kedua, kita lihat di sini hal yang terjadi di bagian ini, maka kita lihat di ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan hujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Dalam setiap pelayanan PI, maka selalu ada tantangan-tantangan. Ya. Dikala Injil diberitakan, selalu ada tantangan. Oleh sebab apa? Sebab di dunia ini hanya ada dua kuasa. Kuasa Allah dan kuasa iblis. Tatkala kebenaran disampaikan, maka iblis bekerja. Itulah sebabnya kalau kita lihat perjalanan Paulus, hampir di setiap tempat, dia berhasil
Tapi tatkala dia berhasil, ada tantangan-tantangan yang terjadi. Oleh karena apa? Ada kuasa-kuasa lain yang tidak senang kalau Injil diberitakan, dan Paulus mengalaminya. Ya, puji nama Tuhan. Kita lihat berikutnya apa yang terjadi. Paulus dalam semua pelayanannya, dalam pelayanan misi yang kedua, kalau kita lihat, di mana-mana tempat, dikala dia ditantang, dia pasti akan pergi lagi ke tempat yang lain. Ditantang di sini, dia pergi lagi ke tempat lain. Sehingga melalui cara ini, maka berita Injil dapat terus terkumandangkan, dan banyak jiwa menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mari kita lihat yang terjadi berikutnya. Setelah ada tantangan, maka ada satu kalimat yang cukup statement Paulus atau pernyataan Paulus yang luar biasa. Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Itu adalah satu gambaran bahwa Paulus mempunyai hati supaya semua orang bisa diselamatkan. Dan kalau ada orang yang tidak mau, maka dia katakan, aku bersih dan tidak bersalah. Dan selesailah tugas dia bahwa dia sudah menyampaikan berita itu. Mari kita belajar dari Paulus untuk senantiasa haus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lihat apa yang terjadi berikutnya. Waktu ditantang, ada musuh, maka keluarlah ia dari situ ayat 7, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya bertampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Puji Tuhan. Kita lihat dalam bagian ini bahwa banyak orang menjadi percaya oleh karena pemberitaan Paulus. Dan kita lihat di sini sebenarnya bukan soal banyak. Ada satu jiwa saja. Tuhan sudah senang luar biasa. Sebagaimana disampaikan dalam firman Tuhan di Lukas 15 ayat 7. Ada satu sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan Injil bukan soal jumlahnya, tetapi satu jiwa yang diberitakan Injil. Mereka bertobat, mereka percaya Tuhan Yesus Kristus, maka surga akan sangat bersukacita. Dan itulah yang dilakukan Paulus. Ya. Paulus tak peduli ada tantangan. Pokoknya yang penting berita Injil dapat disampaikan. Itulah yang dilakukan Paulus. Ya. Jadi kita lihat statementnya dia sangat luar biasa. Kerinduannya Paulus, maka dia katakan, aku bersih, tidak bersalah. Yang penting bagi dia, firman disampaikan, Injil diberitakan. Mau diterima, puji Tuhan, tidak diterima, dia pergi ke tempat yang lain. Nah, mari kita milikilah semangat seperti Paulus ini ya. Ya, puji Tuhan. Di mana kuasa Allah bekerja, tentunya kita lihat tadi ada tantangan lepas tantangan. Tapi kita lihat juga hal yang lain yang Tuhan berikan bagi Paulus. Dalam situasi yang seperti ini, maka penyertaan Tuhan nyata sekali bagi Paulus. Pada ayat 9, pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Paulus yang sudah mau pergi ke tempat lain, karena dia bilang, mulai hari ini saya mau pergi ke tempat bangsa-bangsa lain. Penyertaan Tuhan nyata sekali ya. Ada satu penglihatan, satu kejadian yang spektakuler, di mana Tuhan berbicara lagi kepada Paulus lewat penglihatan ini. Dan kalimatnya adalah, jangan takut, kata Tuhan. Puji Tuhan, Paulus yang mau pindah, jangan takut. Didorong dengan satu kalimat lagi, teruslah memberitakan firman. Jangan takut, teruslah memberitakan firman. Jangan diam. Waduh, ya, luar biasa. Jadi Paulus kita lihat, jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam. Maka kita lihat Paulus bergerak terus. Dalam kita lihat pelayanan Paulus luar biasa. Kalau kita buka di Alkitab kita bagian belakang di peta itu, kita lihat perjalanan misi Paulus yang pertama, perjalanan misi Paulus yang kedua, perjalanan misi Paulus yang ketiga, dan katanya ada perjalanan misi Paulus yang keempat. Ya. Bergerak terus untuk memberitakan Injil. Inilah kita lihat kekuatan yang datang dari Tuhan lewat penglihatan pada saat pelaksanaan PI dilakukan. Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada Paulus
dan juga satu jaminan yang luar biasa. Jaminannya adalah dikatakan di ayat 10. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Wah, ada jaminan ya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamah dan menganiaya engkau. Paulus dapat kekuatan ya. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 12, ayat yang ke-11. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Paulus bikin PA ya, bikin pemuritan di situ kepada jemaat Korintus di situ 1,5 tahun. Tadinya mau hengkang oleh karena ada musuh-musuhnya, tetapi karena firman Tuhan menguatkan, penopangan Tuhan memberikan kebenaran firman Tuhan, membuat Paulus kembali kuat, lalu kemudian bertahan 1,5 tahun lagi di sana. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat janji dari Tuhan yang dikatakan bahwa tidak ada seorang pun menjamah dan menganiaya engkau terbukti. Di ayat 12 sampai selanjutnya kita lihat musuh-musuh Paulus mau mencoba membawa Paulus kepada pengadilan. Pada itu Galileo adalah gubernur di Akaya, mengatakan bahwa Paulus mengajarkan yang tidak sesuai dengan Taurat. Tapi kita lihat kembali Tuhan melindungi ya. Dan kita lihat apa yang dikatakan oleh si gubernur ini ya. Ketika ayat 14, ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galileo kepada orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Puji Tuhan, bebaslah Paulus daripada pengadilan itu, ya. Dan di sini kita lihat penyertaan Tuhan nyata. Ya, luar biasa apa yang Tuhan buat dalam bagian ini, penyertaan Tuhan dalam setiap PI, maka kita lihat sudah nyata sekali ada penopangan, ada kebenaran, ada kekuatan, ada firman yang disampaikan, sehingga akhirnya Paulus bisa terus bertahan dalam pelayanannya sampai saat ini. Dikatakan kemudian dia sampai di Korintus adalah bagian akhir dari pelayanan misi yang kedua. Dari situ dia akan terus ke Efesus, lalu kembali ke Yerusalem. Nah, apa yang kita belajar dari bagian ini? Kita lihat bahwa bersaksi atau PI adalah perintah bagi setiap orang yang sudah diselamatkan. Yohanes 3:16 adalah kasih Allah yang luar biasa. Dia menyerahkan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Estafet ini kemudian diberikan kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke surga, maka dia sampaikan amanat agung itu, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka. Ya, kemudian kita lihat aku menyertai kamu sampai akhirnya. Dan inilah rangkaian ini. Maka berarti PI itu adalah tugas kita semua. Perbedaannya apa? PI dengan misi. Kalau misi adalah panggilan khusus yang Tuhan berikan seperti Paulus, atau mungkin orang-orang tertentu lainnya, yang dipanggil khusus untuk pergi ke satu daerah dengan apa? Dengan budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, geografi yang berbeda, agama yang berbeda, itu adalah misi. Ya. Maka kita lihat ada misi ke Vietnam, misi ke Pakistan, misi ke India, misionari yang ada di Gambia, misionari yang ada di Filipina, ya, di Bajau. Itu semua adalah budaya-budaya yang berbeda. Ya. Dan yang lalu jika kita Nomensen sampai datang dari Eropa atau dari Amerika, turun sampai ada di Sumatera. Kita lihat budaya yang berbeda, bahasa beda, itulah misi. Tetapi kalau PI adalah tugas kita semua. Oleh sebab itu maka sebagaimana tadi ayat yang sangat menarik yang kita sudah lihat dari bagian firman Tuhan ini, ya, supaya kita jangan diam, tapi terus bergerak. Mari kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan pekabaran Injil. Kalau kita lihat dari Joshua Project, ya, Joshua Project adalah satu gambaran tentang keadaan dunia yang terselamatkan dan yang belum terselamatkan.
Ada jumlah 7,75 miliar manusia. Dan terdiri dari 17.442 suku bangsa. Dan yang belum terjamah adalah 7.413 suku di dunia. Berarti masih ada 7.413 suku yang belum mendengarkan Injil. Indonesia 272.174.000 orang. Jumlah sukunya adalah 789 suku. Dan yang belum terjangkau adalah 236 suku. Apa yang bisa kita buat? Ya, puji nama Tuhan. Paling tidak kita bisa berdoa buat suku-suku yang belum terjamah. Kita bisa berdoa buat suku-suku. Kita bicara suku. Suku berarti boleh di Indonesia, boleh di luar negeri, boleh di mana saja. Tapi suku-suku yang belum terjangkau, 7.413 jumlahnya, dan diantaranya 236 yaitu di Indonesia. Dengan doa, Tuhan dapat berbuat. Dengan topangan, dana, mengirimkan bagi misi, pelayanan misi, mengirimkan bagi misioneri, mengirimkan bagi penginjil-penginjil. Itu juga berarti kita terlibat di dalam melaksanakan amanat agung. Mendorong mereka, kadang-kadang mengirimkan teman ya, untuk bisa berangkat. Itu berarti juga satu dorongan pelayanan bagi pelayanan misi. Saya sangat bersyukur ya, dengan sekarang ini kita punya media sosial yang luar biasa, lewat YouTube, maka ada berbagai kesaksian yang akhirnya membuat saya bersyukur luar biasa. Pada saat awal-awal yang lalu, gereja-gereja dibom, gereja-gereja diledakkan, hamba-hamba Tuhan dianiaya. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah agar semua oknum-oknum yang membom, oknum-oknum yang membakar gereja, oknum-oknum yang membunuh pendeta, biarlah mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan lewat penglihatan, lewat mimpi, lewat mungkin traktat tertentu, atau lewat mungkin satu firman tertentu, sehingga mereka akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan puji Tuhan memang jadi kenyataan. Ya. Setelah kita lihat di YouTube, murtadin, maka mereka bersaksi bahwa saya membakar gereja, membunuh, dan sekarang akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kita lihat, pada waktu itu, waktu saya berdoa untuk itu, tidak pernah terpikir bahwa ada bukti yang bisa dinyatakan. Oleh sebab itu, maka mari, kalau kita berdoa untuk suku-suku ini, Tuhan pasti bekerja dengan luar biasa. Ya, puji Tuhan, di GKRI, kesaksian dari beberapa teman yang kemarin dibaptis, mereka juga mengalami bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita lihat di dalam pelayanan PI, Tuhan pasti bekerja. Aplikasi yang lain, kita ambil contoh ya. Beberapa waktu yang lalu dalam pelayanan misi, Ibu Yuni baru kembali, dalam pelayanan misi ke Sumba. Maka ada satu keluarga yang menyerahkan dirinya untuk mau melayani di Sumba. Sampai di Sumba, wah pasti perlu motor ya. Dan saya bilang sama Ibu Yuni, ya kalau gitu kita beli saja motor ya. Karena bagaimanapun juga dia harus punya motor. Dan apa yang terjadi? Tuhan menopang ya. Pada saat pikir-pikir mau beli motor, ada satu keluarga di sana mengatakan, pakai saja motor kami. Waduh, puji Tuhan kita lihat. Mau beli motor berarti 13-15 juta, tetapi ya 7 juta kalau motor second, 17 juta katanya ya, dan itu motor baru, lalu kemudian ternyata dikasih pinjam. Puji nama Tuhan. Pelayanan misi luar biasa. Tuhan menopang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu Tesalonika dari GKRI Tesalonika saya lihat sudah mendoakan pelayanan misi Sumba Timur, juga terjadi satu terobosan-terobosan yang luar biasa. Dimulai ke sana tanpa ada rumah ya. Tetapi Tuhan topang, pemerintah setempat dari transmigrasi lokal memberikan izin untuk tinggal di satu rumah, memberikan rumah untuk dibuat untuk PAUD, membuat satu rumah dibuat untuk gudang, membuat satu di daerah-daerah tertentu itu di Lelara, kemudian di Lendeha diberikan lagi satu rumah yang bisa dipakai untuk pelayanan misi, kemudian di Kataka diberikan lagi rumah untuk bisa pelayanan untuk misi juga di sana.
di Yuboy diberikan lagi. Kita lihat bahwa maju dan Tuhan yang menyiapkannya. Ya, puji Tuhan, kita lihat dari perjalanan Paulus di Korintus adalah bagian yang kecil. Tapi kalau kita lihat pelayanan Paulus keseluruhannya, maka kita sungguh kagum kepada Tuhan Yesus Kristus yang menopang Paulus sehingga akhirnya berita Injil bisa sampai kemana-mana lewat pelayanan Paulus dan akhirnya sampai kepada kita semua yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi satu dorongan bagi kita. Tetangga-tetangga kita, orang-orang sekitar kita, mereka membutuhkan Injil. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita, lalu kemudian ada kesempatan memberitakan Injil kepada mereka. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, aku bersih, tidak bersalah, karena Injil sudah diberitakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan memuji Tuhan. Belajar dari Paulus di Korintus. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan penopangan dalam setiap pemberitaan Injil. Tuhan mengirimkan orang-orang yang dapat menopang. Tuhan mengirimkan kuasa, hibah rohani, pengurapan, sehingga kebenaran disampaikan, dan banyak jiwa menerima kebenaran ini, dan menjadi percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan juga memberikan jaminan, bahwa tidak akan mencelakakan selagi tugas memang masih terus Tuhan siapkan, maka kita lihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga semua rencana-rencana Tuhan atas hidup Paulus dapat terlaksana. Oleh sebab itu mari Bapa, Engkau yang sudah mempersiapkan kami, memilih kami untuk boleh mengalami anugerah keselamatan dalam kehidupan ini. Mari Bapa, biarlah waktu-waktu kami ini Tuhan juga tuntun supaya waktu-waktu kami berarti bagi Injil, berarti bagi pekabaran Injil, berarti bagi pelayanan misi. Pakai kami Bapa, baik melalui doa, atau mendukung lewat dana, ataupun mensupport lewat berbagai cara, sehingga pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan, dan kami merupakan partner-partner yang Tuhan pilih. Kalau di antara kami ada orang-orang yang memang rindu untuk dipakai Tuhan secara khusus sebagai misioneri, mari biar Engkau kokohkan, Engkau teguhkan. Terima kasih banyak Bapa, biar kebenaran firman yang disampaikan ini boleh Tuhan terus terjemahkan dengan luar biasa, menggairahkan kami untuk semakin semangat dalam memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap